Alam ruangan ini tak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur hari-hari sudah malam, kualitas cahaya dalam ruang mahkamah tetap sama. Murni datang diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Silakan duduk. Murni sayang, Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hukum yang mulia. Kita semua mengetahui bahwa dulu kekasih Nyonya adalah Kapten Anwar. Tapi ada orang yang mencintai Nyonya juga, yaitu Mayor Bahri. Suami Nyonya yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang, dan ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Harap Nyonya jawab dengan jujur dan tujukan pada majelis hukum. Pertanyaan saya yang pertama, sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 3. Waktu yang cukup panjang untuk mengenai pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya yaitu Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujur-sejujurnya. Cobalah Nyonya merenungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Oke Nyonya Murni, tolong sampaikan dengan jelas kepada majelis hakim yang terhormat. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk yang sekarang, sekian dulu yang mulia. saudara penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Mohon maaf yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Di sini saya belum selesai bicara. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni, menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta padanya hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 3. 2 bulan. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan, hebat sekali kesetiaan Nyonya pada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur. Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain, saingannya. Mohon maaf, saya keberatan atas pernyataan saudara penuntut umum. Saya tidak menunjukkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara. Di sini, Saudara-saudara, bicara melalui hakim. Mohon maaf yang mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin setelah 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Tentu Nyonya punya suatu alasan. Bisakah Nyonya menjelaskannya? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia saya serasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi Tuhan melindungi saya. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya yang mulia. Nyonya Murni, apa saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Dia berusaha sekuatnya membahagiakan saya. Dan saya memang bahagia. Nyonya berdusta. Tidak ada rahasia di sini. Kapan itu percakapan rahasia. Tapi Tuhan tidak akan mengerti bahasa yang kami gunakan. Mungkin saja Tuhan sering mendengar itu dari percakapan di pasar atau koran. Tapi setiap kata dipenuhi oleh rasa yang tumbuh dalam kehidupan kemesraan mereka berdua. Kalau begitu, tidak masuk akal sekali usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang jadi milik orang banyak. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Yang mulia, apakah boleh saya membicarakan sesuatu dengan istri saya?
Silahkan. Katakan yang sebenarnya Murni, hanya kebenaran yang dapat menyelamatkan saya. Ia berkata, sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi niat untuk tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Yang mulia, apapun keputusan yang mulia jatuhkan, namun ada satu hal yang harus pasti, yaitu keputusan ini berdasarkan kebenaran, karena dunia ini sudah banyak akan kemuslihan. Baik, silakan. Oke, yang mulia, surat ini ditulis pada yang tertuduh saat ingin melamarkan kepada Nyonya Murni. Surat ini dititipkan kepada seorang prajurit, tetapi prajurit itu mati malam setelahnya, dan akhirnya surat ini tidak sampai kepada Nyonya Murni. Sekarang surat ini ada pada tangan saya. Saya mohon pertimbangannya untuk yang mulia membacakannya. Terima kasih. Adinda Murni yang tercinta, berpun cinta kakanda telah Adinda tolak. Semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih hingga kakanda kehilangan kendali atas diri kakanda. Lalu kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar, harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat kakanda. Kalau dia bahagia, maka kakanda juga bahagia. Salam kakanda, Saiful Bahri. Saudara pembela, saudara persilakan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir pada majelis hakim. Majelis hukum yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada mereka yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya. Tapi siapakah yang dapat mengetahuinya seseorang? Dan jika dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut kesederhanaan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakiminya adalah pelaku itu sendiri. Saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dan ini sidang saya undur beberapa saat.